Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok penelitian operasional 2 yang beranggotakan itu Nasril Iqbal Muhammad dengan NIM D6230039, Hafiz Nur Wicaksono dengan NIM D6230180, dan Muhammad Rafi D6230183. Baik, ke slide selanjutnya yaitu Stochastic Single Period Model for Perishable Product. Topik ini membahas bagaimana cara menentukan jumlah persediaan optimal untuk produk yang hanya bisa dijual dalam satu periode saja. Contohnya, seperti koran harian atau makanan segar. Model ini membantu pengambilan keputusan berdasarkan distribusi probabilitas permintaan yang tidak pasti, yaitu stokastik. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengantar model. Dalam bisnis, seringkali kita menjual produk yang tidak bisa disimpan terlalu lama. Misalnya, koran, makanan cepat basi, atau baju musiman. Permintaan untuk produk ini tidak bisa dipastikan bisa tinggi, bisa juga rendah. Oleh karena itu, kita butuh model yang bisa memprediksi jumlah stok optimal dengan mempertimbangkan resiko rugi dari kelebihan atau kekurangan stok. Baik, slide selanjutnya yaitu contoh produk perishable. Contoh pertama yaitu koran dan majalah harian. Informasi dalam koran hanya relevan untuk hari itu saja. Jika tidak terjual hari ini, maka besok nilainya hampir nol. Itulah mengapa perencanaannya sangat krusial. Terlalu banyak berarti kerugian, terlalu sedikit berarti kehilangan peluang. Contoh kedua yaitu makanan siap saji atau makanan segar di restoran. Bahan makanan seperti ikan, daging segar, dan salad hanya bertahan 1-2 hari. Pemesanan berlebih bisa menyebabkan makanan dibuang dan menambah biaya operasional. Contoh ketiga yaitu bunga potong dan tanaman hias musiman. Bunga seperti mawar atau lili cepat layu. Biasanya dibeli untuk momen tertentu seperti Valentine dan Hari Ibu. Jika tidak laku dalam 1-2 hari, penjual akan mengalami kerugian. Contoh keempat yaitu tiket event atau tiket pesawat. Tiket konser, bioskop, dan penerbangan memiliki batas waktu dan jam tertentu. Jika tidak terjual sebelum hari itu dimulai, maka nilainya akan menjadi nol. Itulah sebabnya maskapai dan organizer bergantung pada model deskriptif prediktif permintaan. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya asumsi model. Model stok satu periode atau disebut single period inventory model. Ini digunakan untuk produk presibel atau musiman. Ini memiliki beberapa asumsi penting agar modelnya berlaku dan dapat dianalisis secara matematis. Selanjutnya untuk asumsi model sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada hanya ada satu periode penjualan, yang dimana produk hanya dijual dalam satu periode waktu yang singkat dan setelah periode itu nilainya hilang atau turun drastis. Contohnya seperti koran hanya berlaku 1 hari, jika tidak laku hari ini tidak bisa dijual besok. Yang selanjutnya ada permintaan bersifat acak. Untuk ini permintaan konsumen terhadap produk tidak diketahui secara pasti. Tapi kita mengetahui karakteristik distribusinya. Misalnya distribusi normal, eksponensial, atau log normal. Kita hanya bisa menggunakan probabilitas untuk memikirkan permintaannya. Yang selanjutnya ada stok hanya diputuskan sekali di awal. Kita hanya bisa memesan atau memproduksi barang sekali sebelum tahu beberapa permintaan sebenarnya. Setelah itu, kita tidak bisa menambah atau mengurangi stok. Hal ini disebabkan tidak sempat atau tidak memungkinkannya. Terus yang terakhir, produk sisa bisa dijual kembali dengan nilai yang lebih rendah. Jika stok tersisa di akhir periode, biasanya masih bisa dijual dengan harga diskon atau harga buangan, atau yang disebut salvage value. Tapi,
tetap menyebabkan kerugian karena nilainya lebih rendah dari harga beli. Contohnya sepeda musiman yang tidak terjual di musim panas, dijual murah di akhir musim. Selanjutnya, inti asumsi model. Model stokastik single period untuk produk presibel didasarkan pada beberapa asumsi inti yang penting. Yang pertama, model ini berlaku untuk situasi di mana produk hanya dijual dalam satu periode waktu yang sangat terbatas, dan setelah itu nilainya menurun drastis atau bahkan tidak dapat dijual lagi. Selanjutnya yang kedua, permintaan bersifat acak atau stokastik. Namun distribusinya diketahui atau dapat diperkirakan dari data historis. Selanjutnya yang ketiga, keputusan untuk menentukan jumlah stok atau pemesanan dilakukan sekali di awal periode sebelum permintaan aktual terjadi tanpa adanya kesempatan untuk melakukan pemesanan ulang. Selanjutnya yang keempat, jika stok berlebih, sisa produk masih dapat dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dibeli. Hal ini dikenal sebagai salvage value, tetapi tetap menimbulkan kerugian. Selanjutnya yang terakhir, tujuan utama dari model ini yaitu untuk menentukan jumlah stok awal yang optimal sehingga dapat menyeimbangkan antara risiko kekurangan, menyeimbangkan antara risiko kekurangan stok yang dimana menyebabkan kehilangannya penjualan dan pelanggan. Dan resiko kelebihan stok, hal ini dapat menyebabkan kerugian karena barang produksi itu bersisa. Dengan asumsi-asumsi ini, model membantu mengembalikan keputusan inventory yang lebih rasional dalam kondisi ketidakpastian. Untuk selanjutnya, yaitu komponen biaya. Komponen biaya sendiri perlu dipertimbangkan. Ada beberapa biaya yang perlu dipertimbangkan seperti cost atau harga beli satu unit barang. Selanjutnya ada penalti, yaitu kerugian karena kekurangan stok, pelanggan kecewa, peluang hilang gitu. Selanjutnya ada holding, kerugian dari kelebihan stok, misalnya harus dijual murah. Dan yang keempat, jumlah stok yang harus dipersiapkan. Dan yang terakhir adalah permintaan aktual dari konsumen tidak diketahui saat ini. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu materi mengenai tujuan model dan fungsi biaya ekspektasi. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hafiz Turi Caksono dengan NIM D600-230-180. Oke, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama adalah menentukan S bintang, yaitu jumlah unit yang harus dipersiapkan di awal periode agar hasilnya paling baik. Dan yang kedua yaitu kriteria hasil terbaik bisa berupa maksimum keuntungan atau minimum kerugian ekspektasi. Untuk rumus yang bisa kita dapatkan dari tujuan model dan fungsi biaya ekspektasi, kita bisa menggunakan rumus C dalam kurung S sama dengan CS plus E dalam kurung P kali max dalam kurung 0 D kurangi S plus H kali max dalam kurung 0, S min D tutup kurung. Fungsi ini menghitung biaya rata-rata yang diharapkan untuk keputusan S. Kalau permintaan lebih dari stok atau D lebih dari S, kita rugi karena pelanggan tidak bisa dilayani dan dapat memunculkan biaya kekurangan. Dan yang selanjutnya adalah kalau stok lebih dari permintaan atau S lebih dari D, kita rugi karena ada sisa dan terdapat biaya kelebihan. Oke, untuk materi selanjutnya di sini kita menentukan S bintang dan kebijakan optimal. Di sini terdapat rumus yaitu F dalam kurung S bintang sama dengan P min C per P plus H. Ini rumus utama yang menjadi kunci keputusan. F dalam kurung S bintang adalah nilai distribusi kumulatif. Sedangkan CDF dari permintaan pada titik S bintang. Artinya kita pilih nilai S bintang sedemikian rupa sehingga peluang permintaan lebih kecil dari S bintang.
S bintang ini adalah sebesar rasio tersebut. Rasio ini disebut juga sebagai critical ratio, menunjukkan toleransi resiko terhadap kekurangan dan kelebihan. Di sini terdapat juga syarat, yaitu kalau inventory awal atau L lebih kecil dari S bintang, kita pesan tambahan sebanyak S bintang min L. Tapi kalau L lebih besar sama dengan dari S bintang, berarti stok sudah cukup, tidak perlu pesan. Jika ada biaya setup K, maka biaya jadi ada ambang batas S bintang, yaitu minimum kapan sebaiknya kita memesan ulang. Oke, dan yang selanjutnya adalah analisis model dengan persediaan awal 0 atau L sama dengan 0 dan tanpa biaya setup atau K sama dengan 0. Sebelum menganalisis model dalam bentuknya yang paling umum, akan lebih mudah dipahami jika kita terlebih dahulu mempertimbangkan kasus sederhana, yaitu saat tidak ada persediaan awal atau L sama dengan 0 dan tidak ada biaya pemesanan atau setup atau K sama dengan 0. Dalam kondisi ini, keputusan mengenai nilai S, jumlah persediaan yang akan dibeli atau disediakan, sangat bergantung pada distribusi probabilitas dari permintaan D. Dalam banyak kasus, jumlah yang disediakan sebaiknya lebih besar dari permintaan rata-rata, tetapi tidak sampai mendekati permintaan maksimum. Artinya, kita perlu melakukan kompromi atau trade-off antara dua risiko. Seperti yang saya sudah jelaskan, kita akan melakukan kompromi atau trade-off antara dua risiko. Ini beberapa syarat atau rumus yang ada pada kompromi atau trade-off antara dua risiko. Yang pertama, resiko kekurangan stok, yaitu ketika jumlah persediaan kurang dari permintaan, sehingga menyebabkan biaya kekurangan atau loss sales. Resiko kelebihan stok, yaitu ketika jumlah yang disediakan melebihi permintaan, sehingga menyebabkan biaya sisa-sisa karena pemesanan dan penyimpanan produk yang tidak laku. Di sini terdapat rumus kompromi atau trade-off antara dua risiko. Kita bisa menggunakan rumus C dalam kurung S sama dengan CS plus sigma P dalam kurung D min S PD dalam kurung D ditambah sigma S min 1 D sama dengan 0 H dalam kurung S min D PD dalam kurung D. Baiklah, kesimpulan yang kita dapatkan dari materi kelompok kami yaitu model stok satu periode untuk produk perishable, yaitu dijelaskan oleh Hiller dan Lieberman, merupakan pendekatan penting dalam pengambilan keputusan saat menghadapi permintaan yang bersifat acak dan hanya memiliki satu kesempatan penjualan. Model ini bertujuan menentukan jumlah persediaan awal yang optimal atau S dengan mempertimbangkan dua jenis resiko, yaitu kekurangan stok yang menyebabkan kehilangan penjualan dan kelebihan stok yang menimbulkan biaya penyimpanan atau kerugian karena barang sisa. Dengan menggunakan distribusi probabilitas, permintaan dan konsep nilai harapan, model ini menghitung biaya total ekspektasi untuk setiap tingkat stok, lalu mencari nilai S yang meminimalkannya. Salah satu kunci adalah critical ratio, yaitu rumus yang membantu menentukan ambang optimal jumlah stok berdasarkan keseimbangan antara biaya kekurangan dan kelebihan. Model ini sangat relevan untuk produk musiman, makanan cepat basi, atau layanan yang waktunya terbatas seperti tiket. Mungkin itu kesimpulan yang kita dapat dari materi pada kelompok kami. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.